Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, kalau kita perhatikan lebih teliti ya, sebetulnya itu NU itu belum pernah loh mengakui nasabah baik. Apakah ada dari Muktamar NU dari yang pertama sampai sekarang atau kongres lah, itu yang keputusannya mengakui nasabah baik? Enggak pernah, tidak sekalipun. Jadi pengakuan nasabah baik itu dari personal kiai-kiai NU yang beberapa juga diakui kiai besar. Tapi itu pun berbasis berbasis prasangka baik. Seperti yang dulu disampaikan oleh Buya Syakur, kalau nolak dasarnya apa? Kalau menerima, ya karena kecintaan terhadap Rasulullah. Andai kan Habib itu berbohong tentang nasabnya, maka mereka lah yang nanggung dosanya. Para kiai itu tetap berpahala karena menghormati keturunan Rasulullah gitu ya. Itu saya ingat pendapat dari Buya Syakur. Kalau kita sekarang posisinya adalah bahwa ada data mereka itu bukan dari sperma Nabi Ibrahim karena haplogrupnya beda. Karena jarak genetik dengan Kohanim beda. Bedanya jauh. Bedanya 40.000 tahun. Nabi Ibrahim bukan hidup pada 40.000 tahun yang lalu. Jarak dengan Sayyid-Sayyid yang berada pada J1 dan Bani Ismaili yang juga J1, kita harus ingat bahwa mayoritas penduduk Arab Saudi sekarang itu J1 itu diasumsikan sebagai inisial settler, sebagai penghuni pertama Jazirah Arab. Karena itu punya kesempatan berbiak lebih banyak dan dunia Arab itu kan tidak mengalami disrupsi seperti orang Indian Amerika. Sehingga persentasenya besar. Kalaupun persentasenya lebih kecil dari Yaman karena Arab Saudi itu lama jadi pusat peradaban. Ya karena tempatnya haji, ya otomatis imigrannya juga banyak, tapi tetap kan di atas masih mayoritas J1 lah. Jadi akhirnya ini datanya kan ketahuan tuh. Seperti Bani Tamim juga J1. J1 masuk masuk tergolong J1 Z berapa ya? Z1088 kalau nggak salah. Itu kan Ismaili, Bani Tamim, Bani Saud, Bani Falasi, apalagi tuh Baswedan itu. Jadi berbeda dengan kita kalau para kiai basisnya don aja. Kalau kita ada datanya, ya sampaikan hak itu memang hak. Yang benar harus disampaikan walaupun pahit. Bahwa Balawa ini bukan berasal dari sperma Nabi Ibrahim. Ya orang bisa aja bantah tes DNA nggak bisa lebih dari generasi lo. Hitungannya mana kan nggak pernah mereka bilang. Nyatanya papernya Profesor Hammer itu Kohanim 3.000 tahun. Profesornya Posnik tadi yang saya post tadi malah sampai Nabi Adam 235.000 tahun. Ada papernya, tapi mereka selalu nanya kapan gali kubur lah. Itu paper aja nggak pakai gali kubur diterima dunia ilmiah. Orang bebalan kayak gitu. Ngotot pendapatnya sendiri, dia sendiri menghitung nggak mampu. Ya. Jadi kembali lagi, NU itu belum, bukan belum. Saya rasa tidak akan pernah mengakui nasabah Alawi sebagai institusi, tidak pernah. Kemungkinan kalaupun ada entah Basul Masail atau muktamar ya tentang nasabah Alawi, itu akan berlaku general mungkin, bukannya Balawi. Misalnya bahwa kedepannya seluruh keturunan Nabi harus tes DNA untuk membuktikan bahwa nasab darah mereka memang bersambung ke Rasulullah. Mungkin itu keputusannya di masa depan. Karena mau nggak mau NU itu akan jadi sesuai namanya kebangkitan ilmuwan, memecahkan masalah dengan ilmu. Nggak bisa lagi pakai don. Di masa lalu orang boleh percaya atau tidak percaya nasabah baik.
Tapi dari hari ini ke depan, susunan kalimatnya harus berubah. Nasab dzurriyyah Rasulullah itu terbukti atau tidak terbukti. Kalau terbukti itu ya berarti harus ada barang buktinya. Apa barang buktinya? Ya DNA. Buku nasab itu bukan barang bukti loh. Buku nasab itu catatan kesaksian, bukan barang bukti. Tolong diingat. Buku nasab itu bukan barang bukti, tapi catatan kesaksian. Ya, karena orang nyaksinya kan pakai apa coba? Nyaksiin paling akad nikahnya aja paling banter. Kan nggak mungkin misalnya Sayyid Ahmad bin Isa diintip campur sama istrinya atau budaknya lahir Ubaidillah diawasi terus-terusan nggak apa ibunya Ubaidillah itu nggak pernah dicampuri laki-laki lain kan nggak mungkin kayak gitu. Paling banter ya menyaksikan akad nikah atau akad jual beli kalau ibunya budak itu aja udah paling banter itu. Makanya tetap berbasis don gitu tuh. Buku nasab itu. Buku nasab itu catatan kesaksian, bukan barang bukti. Sehingga kalau kedepannya siapapun yang keturunan Nabi itu bukan kita percaya atau tidak percaya dia keturunan Nabi, tapi bahwa dia terbukti atau tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Apa buktinya? Ya, yang paling dulu itu malah catatan DNA, keturunan biologis dulu. Baru buku nasab untuk memastikan bahwa dia sesuai dengan fikih gitu ya. Ada akad nikahnya segala macam. Tapi bagaimana kalau yang terhapus sejarah aja masa kita tolak seperti Renosuk Gemes kemarin. Karena dia orang nenek moyangnya diinkuisisi. DNA-nya kemungkinan besar Bani Aroji dan udah pasti Bani Husain Ali ya, Husain bin Ali. Kita tolak nasabnya. DNA-nya terbukti. DNA-nya itu terbukti keturunan Imam Husain, terbukti sepupunya Bani Saud, terbukti sepupunya Baswedan, terbukti sepupunya Bajamal, terbukti sepupunya Bani Tamim, terbukti sepupunya Kohanim. Masa mau ditolak? Kan nggak bisa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pada intinya NU itu tidak pernah mengakui, NU secara kelembagaan itu tidak pernah mengakui nasab habaib. Kalau ada tolong carikan muktamar mana yang mengakui nasab habaib. Tidak ada. Satu-satunya keputusan NU tentang nasab itu pada waktu muktamar di Boyolali bahwa tes DNA bisa membatalkan nasab. Membatalkan, bukan memastikan nasab ya. Bisa membatalkan nasab. Tidak dibilang jauh atau dekat. Tapi secara ilmu DNA, kalau dia garis laki-laki, wah, sejauh sampai Nabi Adam. Kalau garis perempuan, perempuan lurus, ya sejauh ilmu Ibu Hawa. Kalau zigzag, nah itu cuma 8 generasi maksimal. Isinya lewat ayah, ibu, nenek, kakek. Kalau zigzag itu udah namanya juga terdilusi. Paling ya 8 generasi itu udah paling bagus. Kecuali seluruh dunia nanti tes DNA yang mungkin bisa dicari sampai jauh, tapi saya rasa masih ragu. Itu aja dari saya. Jadi pada intinya NU itu tidak pernah, saya lebih suka menggunakan diksi tidak pernah daripada belum pernah. Tidak pernah mengakui nasab habaib. Yang ada selama ini adalah pengakuan personal kiai-kiai, itu pun berbasis prasangka. Sehingga percayanya itu ya tidak selevel dengan rukun iman. Percayanya para kiai itu kan diseper bahwa generasi berikutnya itu tetap boleh menggugurkan nasab habaib kalau ada bukti. Ingat, prasangka dengan hasil pengukuran itu lebih kuat hasil pengukuran. Saya rasa sampai di sini teman-teman, jadi sudah jelas ya, NU tidak pernah mengakui nasab Balawi secara kelembagaan. Itu adanya dari pengakuan personal para kiai aja. Jadi nggak ada kewajiban Nahdien itu percaya Balawi sebagai keturunan Nabi. Karena institusi PBNU sendiri nggak pernah mengakuinya. Lewat muktamar mana itu nggak pernah. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.